分身和手下魔物，来路。我好像能够。剑重新凝练了他的肉身。生子，我也不太知道。应当重视此事才行。你之前神体崩坏，至少提升了数倍。错，剑就是你。那身为剑体，可以传宗接代，那不一样。夜神神要怎么对你负责？夜神神王，你一定。我会想办法的。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan lanjutkan series Lord of the Universe. Pada minggu kemarin, Hichen menerima permintaan Bawansu untuk menjadi bawahannya. Namun tentu saja Hichen meminta sebuah syarat kepada mereka, yang mana dia ini akan memasukkan sebuah kutukan ke dalam tubuh mereka. Tiga dewa ini setuju dan Hichen pun segera memasukkan kutukannya. Tapi tanpa dia duga, Su telah memasangkan formasi serangan balik di dalam tubuh mereka. Akibat hal ini, tubuh Dewa Hichen pun hancur. Namun itu hanyalah sebuah tiruannya saja, karena Hichen sudah menyadarinya sejak tadi. Dia pun menanyakan apa yang akan dilakukan oleh ketiga dewa ini, karena sekarang mereka sudah terbebas dari kutukan Su. Tanpa diduga, mereka masih ingin menjadi pengikut Hichen. Karena bagaimanapun, untuk meraih seutuhnya kebebasan, mereka ini harus menghabisi Su. Hichen pun paham dan segera memasukkan kutukannya. Setelah proses itu selesai, Hichen pun meminta bantuan mereka untuk menghidupkan kembali Situ Tianyin. Tidak begitu lama, Hichen pun berhasil mengembalikan tubuh dewa Situ Tianyin. Di sini Situ Tianyin sangat senang bertemu lagi dengan Hichen. Dia bahkan goda Hichen dengan menggunakan keindahan dari tubuhnya. Untung saja Hichen memiliki iman yang kuat dan segera membawa dia keluar dari tempat ini. Nah, setelah keluar, Situ Tianyin melihat ketiga Bawansu dan segera ingin menyerang mereka. Untung saja Hichen dengan cepat menghentikan Situ Tianyin. Jika saja sedikit terlambat, mungkin tiga dewa ini akan menerima amukan dari Raja Dewa Bayangan. Hichen menjelaskan alasan dirinya menghentikan Situ Tianyin adalah karena mereka ini sudah menjadi sekutu. Situ Tianyin sedikit terkejut dan merasa Hichen sudah memegang kelemahan mereka. Hichen membenarkan hal itu karena dirinya ini sudah meninggalkan kutukan di dalam tubuh mereka. Walaupun Su sangat licik, namun Hichen meminta Situ Tianyin untuk tidak khawatir kepada dirinya, karena dia ini sudah menyiapkan segala rencana. Meskipun Su bisa membaca pergerakannya, tapi tetap saja Su tidak akan bisa menghabisi dirinya. Dan jika Su terus membiarkan Hichen hidup, maka hal ini akan membuat Hichen semakin kuat saja. Mendengar perkataannya, membuat Situ Tianyin merasa Hichen menjadi semakin laki. Sambil malu-malu, Hichen menjelaskan bahwa dirinya ini hanyalah pria penakut. Namun Situ Tianyin malah semakin menyukai Hichen seperti ini. Dan suatu hari nanti, dia itu ingin Hichen menjadi prianya, atau dengan kata lain menjadi suaminya. Tentu saja hal ini membuat Yimei kesal dan hampir saja adu mekanik jilid 2 kembali terjadi. Tante Yu yang hanya bisa melihat persisnya mereka menanyakan kepada Hichen apa yang akan mereka lakukan. Hichen meminta Tante Yu membawa tiga dewa ini untuk membantu istana Guangming, sedangkan dirinya akan pergi untuk mencari seseorang. Yimei ingin ikut pergi bersama Hichen, namun sayang Hichen menolaknya dan meminta dia untuk membantu penyelamatan di istana. Supaya mereka tidak khawatir, Hichen berjanji akan menghubungi mereka. Situ Tianyin sebenarnya juga ingin ikut pergi, namun Hichen terlalu cepat bagi dirinya. Karena kita tahu Hichen ada dewa ruang, jadi tidak akan ada yang bisa meimbanginya. Di sini Tante Yu lalu menjalankan perintah dari Hichen. 我怎么突然觉得女王陛下，你对我生怕死，所以会特别小心。我就是喜欢你这样，你当我的压寨夫人。主人，你要去哪儿？随时会跟你们联络的。跑得这么快？ Sino berpindah yang mana terlihat para teman-teman Hichen sedang menghadapi sebuah monster. Monster ini bernama monster 9 neraka dari tanah 9 neraka. Untuk memudahkan Mimin, kita panggil saja monster ini sebagai naga. Nah, ternyata pedang kematian mengenal baik naga ini. Bahkan dia tahu naga ini bisa memakan jiwa seseorang. Di sini juga terlihat ada Xiao Shao dan juga Anyang. Di saat monster itu mengaung, tiba-tiba saja Anyang masuk ke dalam sebuah tempat yang mana naga itu tepat berada di belakangnya. Hal itu ternyata hanyalah sebuah ilusi saja supaya naga ini bisa menyerang Anyang. Untung saja Anyang segera sadar, namun dia tidak bisa menahan serangan naga tersebut.
Serangan juga diterima oleh yang lainnya. Feng Shen tahu bahwa naga ini sangat kuat, jadi dia hanya bisa menahan pergerakannya saja. Dia pun segera meminta Anyang untuk melarikan diri, karena bagaimanapun target dari naga ini adalah Anyang. Namun sayang, kekuatan Feng Shen tidak bisa menahan naga ini terlalu lama. Yuling Sanju dan pedang kematian mencoba untuk membantu, namun kekuatan mereka juga tidak bisa melukainya, karena ternyata binatang ini memiliki tubuh abadi. Mendengar perkataan pedang kematian, Xiao Xiao teringat perkataan Yi Chen bahwa menghadapi monster seperti ini, mereka tidak bisa bertarung secara langsung. Jadi mereka ini harus memikirkan sebuah cara untuk menjebak naga itu. Tapi mereka ini juga bisa membawa naga itu ke tempat yang lain sambil menunggu Yi Chen menyelamatkan mereka. Anyang bingung bagaimana cara mereka untuk mengalahkan naga ini. Nah, di saat dirinya berpikir itu, naga tersebut melakukan pergerakan dan segera menyerang Anyang dari belakang. Tentu saja dengan cepat, Feng Shen menggunakan kekuatan anginnya. Pedang kematian memanfaatkan hal itu untuk melakukan serangan. Namun combo mereka sama sekali tidak berhasil. Melihat naga itu yang terus ingin menyerang Anyang, Xiao Xiao penasaran apakah ada sesuatu di dalam tubuh Anyang yang sangat diinginkan oleh naga ini. Berhubung Anyang juga tidak tahu, jadi di sini Xiao Xiao memasangkan sebuah segel kepada Anyang, yang mana hal itu akan membuat tubuhnya disembunyikan di dalam ruang yang berbeda. Tidak hanya itu saja, bahkan hawa napasnya juga akan dihilangkan. Hal ini bisa kita katakan bahwa sekarang Anyang sudah tidak terlihat. Nah, naga itu pun mulai kebingungan untuk melacak keberadaan dari Anyang. Tidak begitu lama, naga itu pun pergi dari tempat ini. 这个是空间服务，把你隐藏在另外一个空间里，要现身。我们等他走远了再说。 Pedang kematian memang tahu bahwa monster 9 neraka memang kuat, namun dia tidak mengira bisa sekuat ini. Yuling Sanju memberitahu bahwa monster 9 neraka masing-masing memiliki kekuatan pemusnah. Tubuh monster itu juga tidak akan bisa dihancurkan, bahkan jika sekalipun mereka ini menggabungkan kekuatan. Meskipun mereka berada di puncak Raja Dewa, sepertinya hal ini sama sekali tidak berpengaruh kepada naga itu. Pedang kematian merasa yakin bahwa target dari naga itu ada Anyang. Namun mereka masih bingung apa sebenarnya tujuan dari naga tersebut. Di saat mereka ingin pergi, tiba-tiba saja naga itu kembali dan membuat mereka terkejut. Pedang kematian tidak tahu bahwa binatang itu sangat pintar, bahkan dia itu kembali untuk memeriksa mereka. Feng Shen saat kerepotan berhadapan dengan naga ini. Bagaimana tidak, sejak awal kedatangannya saja, naga itu telah mengunci kekuatan udaranya yang mengakibatkan Denny tidak bisa melarikan diri bersama Anyang. Nah, di pertarungan mereka sebelumnya, Feng Shen itu menyadari bahwa ada yang aneh dari naga itu yang sepertinya binatang itu sudah membangunkan sebuah kecerdasan. Dan dia pun merasa satu-satunya orang yang bisa melakukan hal ini kemungkinan adalah Su. Nah, saat itu juga naga itu pun turun ke bawah untuk mencari aroma wangi dari tubuh Anyang. Tunggu saja sekarang ini Anyang berada di dalam dimensi lain, jadi kehadirannya tidak bisa dirasakan oleh naga itu. Walaupun naga ini sedang beristirahat, tapi tetap saja mereka ini sangat waspada kepadanya. Xiao Xiao penasaran kenapa naga ini tidak pergi dari tempat itu. Feng Shen merasa bahwa naga itu telah merasakan sesuatu, jadi dia itu memilih untuk tetap berada di sini. Xiao Xiao pun penasaran apa yang harus mereka lakukan. Yuling Sanju merasa bahwa sekarang mereka ini hanya bisa melindungi Anyang saja. Dan berhubung kekuatan mereka telah banyak berkurang, jadi untuk sekarang mereka memutuskan untuk memulihkan kekuatan terlebih dahulu. Namun di sini Xiao Xiao khawatir kepada Yi Chen. Berhubung mereka masih belum tahu, jadi Xiao Xiao menjelaskan bahwa Su telah menjebak Yi Chen hingga menyebabkan kesadarannya belum kembali. Dan dia juga khawatir terhadap Tan Tayu dan juga Ying Mei yang sedang dikepung. Dengar hal itu, Feng Shen mengutus Yuling Sanju dan juga pedang kematian untuk membantu Yi Chen. Nah, di saat mereka mau pergi, Yi Chen pun datang dan meminta mereka untuk tetap berada di sini. Melihat kedatangan Yi Chen, Xiao Xiao pun segera memeluknya sambil menangis. Yi Chen terus menenangkan Xiao Xiao dan memintanya untuk tidak terlalu khawatir karena dirinya tidak bisa dijebak dengan mudah. Yi Chen lalu memuji Xiao Xiao karena menggunakan teknik ruang untuk menyelamatkan Anyang. Xiao Xiao memberitahu bahwa binatang itu sangat kuat dan dia ini sama sekali tidak memiliki cara lain untuk menyelamatkan Anyang. Pedang kematian juga ikut menjelaskan tentang binatang tersebut kepada Yi Chen. 我们在原地先等。 开启了灵智的九幽魔。 Bukannya takut, Yi Chen malah penasaran dengan naga ini.
Tidak begitu lama, naga itu pun kembali bangun dan dia akhirnya mengetahui di mana Anyang berada. Kemungkinan hal ini bisa terjadi karena kekuatan ilahi ruang Xiao Xiao telah habis. Yi Chen sudah tahu bahwa naga ini dibangunkan oleh Su dan kecerdasannya juga dibangkitkan oleh Su. Walaupun tuannya sekarang adalah Su, Yi Chen memberitahu bahwa sekarang dialah yang akan menjadi tuannya. Tentu saja naga ini marah, namun Yi Chen dengan cepat mengeluarkan kekuatannya untuk menahan naga tersebut. Melihat hal itu membuat teman-temannya kaget sekaligus tidak menyangka kekuatan yang dimiliki oleh Yi Chen begitu besar. Mereka tidak heran kenapa Yi Chen ditunjuk sebagai pewaris kulit suci. Bahkan Feng Shen merasa bahwa sekarang ini Yi Chen layak menyandang gelar Raja Para Dewa. Di sini Yi Chen terus berusaha untuk membuat naga itu menyerah. Melihat naga itu tidak bisa bergerak sama sekali, membuat pedang kematian kagum kepada Yi Chen. Bagaimana tidak, mereka bertiga yang sejak tadi bertarung dengan naga ini tidak mampu membuat naga itu terluka. Namun di hadapan Yi Chen, naga ini sama sekali tidak memberikan perlawanan. Feng Shen yang sempat bingung mulai menyadari bahwa di antara kekuatan ilahi Yi Chen ada juga kekuatan ilahi waktu. Mereka pun sadar bahwa Yi Chen sudah mulai menguasai kekuatan waktu karena bagaimanapun pada dasarnya kekuatan ilahi ruang dan waktu awalnya adalah satu. Meskipun ada dua dewa yang masing-masing menguasai kekuatan tersebut. Jadi karena Yi Chen sudah menguasai dua kekuatan itu, maka tidak heran kemampuan yang dimiliki oleh Yi Chen berkembang dengan sangat pesat. 开启了你的灵智，而不 王的称号呢？王还留了一丝。 Di sini Xiao Xiao bingung kenapa Yi Chen ingin menundukkan naga itu. Bukannya menjawab, Yi Chen malah meminta Xiao Xiao untuk berpikir apa yang dia inginkan. Tentu saja Xiao Xiao tidak seperti Mimin, dia pun dengan cepat menyadari maksud Yi Chen, yang mana dia itu sedang mencari peluang untuk mengungguli Su. Yi Chen membenarkan hal itu karena dia paham bahwa Su selalu menunggu dan sering melakukan serangan secara sembunyi-sembunyi. Dan karena Su selalu mengirimkan bawahannya, jadi Su hanya bisa bersantai-santai saja. Xiao Xiao mengerti rencana Yi Chen, yang mana setiap kali Su mengirimkan bawahannya, maka Yi Chen akan menjadikan mereka sebagai teman sekaligus kekuatannya untuk menghadapi Su. Mungkin jika Su tahu hal ini, dia tidak akan berani lagi mengirimkan orang ke tempat mereka. Dan satu-satunya rencana yang Su miliki hanya berhadapan satu lawan satu dengan Yi Chen. Yi Chen membenarkan pemikiran Xiao Xiao, dan dia menyadari bahwa sekarang Su sedang merencanakan konspirasi besar. Jadi semakin cepat Su menemui mereka, maka hal itu akan semakin baik untuk mereka. Namun Yi Chen tahu bahwa Su sangat licik, jadi kemungkinan dia hanya akan mengirimkan klon atau bawahannya saja. Tapi jika Su terus mengirimkan bawahannya, maka hal itu sama saja dengan menambah kekuatan untuk Yi Chen. Dan jika Su terus mengirimkan klonnya, maka lama-kelamaan kekuatan Su akan terus berkurang. Di sini naga itu terus berusaha untuk memberontak, namun Yi Chen tentu saja tidak membiarkan hal itu terjadi. Yang mana dia akan memasangkan rantai ilahi untuk mengikat naga itu. Anyang mendekati Yi Chen untuk menghentikannya menyakiti naga ini. Anyang mengatakan hal itu tentu saja memiliki sebuah alasan, yang mana dia merasakan sesuatu dari naga ini. Meskipun naga itu memiliki kepintaran, namun itu masih rendah. Bahkan Anyang ini mampu merasakan suka dan duka dari naga ini. Anyang tidak tahu persis bagaimana ia bisa merasakan hal itu, namun dia yakin bahwa naga ini tidak akan menyakiti dirinya. Anyang berusaha untuk menenangkan naga itu, tapi hal ini tidak semudah yang dia pikirkan. Namun walaupun begitu, Anyang terus berusaha, bahkan dia meminta teman-temannya untuk tidak mendekati dirinya. Anyang lalu menggunakan kekuatannya untuk menghilangkan rantai ilahi milik Yi Chen. Nah, berkat hal itu, entah bagaimana, naga ini mulai menganggap Anyang sebagai teman dan tidak berusaha untuk melukainya. Hal ini tentu saja membuat mereka bingung. 分身和手下，魔物，来路。我好像能够。Feng Shen merasa bahwa energi pada monster itu terus mengalami perubahan. Nah, saat itu juga Anyang mulai menggunakan kekuatan besarnya kepada naga ini. Naga itu juga ikut mengeluarkan kekuatannya, yang mana Yuling Xianju menjelaskan bahwa meskipun energi iblis yang berada di naga itu sangat mengerikan, namun sebenarnya kekuatan itu sama dengan napas murni yang mereka miliki. Melihat kejadian ini membuat mereka bingung apa yang sebenarnya telah terjadi. Bahkan ada sebuah cahaya besar yang menghujani Anyang dan naga itu. Nah, di sini Chen mulai memahami alasan Su selalu ingin menyerang Anyang. Namun Yi Chen tidak mau menjelaskan dan kita dialihkan kepada Anyang yang berusaha untuk melakukan sesuatu kepada naga itu. Di sini penampilan Anyang berubah dari cantik menjadi semakin cantik lagi.
Tidak begitu lama, naga tadi yang berpenampilan mengerikan kini berubah menjadi sosok yang sangat mengimutkan. Anyang pun memeluk makhluk itu dengan begitu senangnya, sedangkan teman-temannya bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Pedang kematian merasa bahwa naga itu baru saja dimurnikan. Meskipun sudah tidak berpenampilan mengerikan, namun kekuatan yang dimiliki oleh naga itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mereka pun bingung sebenarnya kekuatan apa yang dimiliki oleh Anyang, dan kenapa juga efek yang dia timbulkan sangat kuat. Anyang dan makhluk imutnya itu mulai turun dan mendekati teman-temannya. Xiao masih bingung sebenarnya kekuatan apa yang dimiliki oleh Anyang, karena dia itu mampu memurnikan sepenuhnya kekuatan naga tadi. Yichen pun mulai menjelaskan bahwa alasan Su selalu ingin menangkap Anyang adalah karena di dalam tubuhnya memiliki jejak kekuatan sumber dari langit dan bumi yang sangat murni. Dan karena hal itulah dia mampu memurnikan energi iblis dengan sangat sempurna. Berkat kekuatan yang dimiliki oleh Anyang menjadikan dia sebagai sebuah keberadaan yang paling ditakuti oleh Su. Di sini Anyang memberitahu bahwa makhluk imut ini bernama Juing, dan mulai sekarang dia ini ingin Juing mengikuti dirinya. Yichen mengizinkannya karena berkat kehadiran Juing, maka Yichen akan menjadi lega. Yichen juga memberitahu tentang sumber kekuatan murni yang berada di dalam tubuh Anyang. Dia takut saking murninya kekuatan itu, Su akan kembali datang untuk menangkap Anyang. Sekarang ini Yichen hanya bisa meminta Anyang untuk berhati-hati.这只酒窝魔物居然被禁。这究竟是什么力量？ Nah, di sini Chen memberitahu teman-temannya bahwa dirinya baru saja masuk ke dalam jebakan Su, yang mana hal itu menyebabkan kuil suci tersegel. Jadi secepatnya mereka harus bertarung dengan Su dan menyelamatkan kuil suci. Feng Shen terkejut mendengar hal itu dan tidak menyangka kuil suci bisa tersegel. Yichen menjelaskan bahwa Su sangat licik dan pergerakannya sangat sulit untuk dia tebak. Jadi mereka ini harus segera memaksanya untuk keluar supaya mereka bisa bertarung dengan Su sampai mati. Tapi tentu saja sebelum bertarung, mereka ini harus memiliki persiapan yang baik. Pedang kematian mengerti dan mereka akan menunggu perintah apapun dari Yichen. Di sini Yichen berencana untuk memanggil Master Puncak dari 8 kerajaan dewa, yang mana dia akan berbicara dengan mereka untuk mengalahkan Su bersama-sama. Hal ini dia lakukan supaya Su bisa keluar. Yichen akan mempersiapkan rencana ini, yang mana waktunya hanya sekitar 3 tahun saja. Feng Shen meminta untuk menyerahkan urusan itu kepada dirinya, karena dia masih memiliki koneksi yang baik terhadap para Raja Dewa. Yichen lega dan akan menyerahkan urusan itu kepadanya. Meskipun sekarang ini banyak kerajaan dewa yang sedang berselisih, dan Feng Shen yakin untuk menghadapi kekuatan Su yang sangat mengerikan, mungkin kerajaan dewa akan kembali bersatu untuk mengalahkan Su. Karena masalah itu akan diurus oleh Feng Shen, maka Xiao penasaran apa yang akan mereka lakukan. Yichen mengajak Xiao dan yang lainnya untuk mengikuti dirinya, yang mana Yichen berencana untuk mengumpulkan para master, khususnya naga dari kuil suci, dan juga menyatukan 7 pedang suci. Jika kalian lupa bahwa pedang suci ada pelayan setia untuk melindungi kuil suci, namun mereka itu tidak terikat dengan pewaris kuil suci. Lanjut, Yichen berencana untuk menyatukan mereka demi mengalahkan Su. Mendengar hal itu tentu saja membuat Feng Shen terkejut, karena bagaimanapun banyak master dari kuil suci, dan mungkin mereka sudah memiliki pengintai di mana-mana. Feng Shen pun merasa takut jika mengumpulkan mereka semua bukanlah suatu yang mudah. Yichen merasa jika mereka tidak pantang menyerah, maka akan ada hasil yang mereka dapatkan. Dan Denny tidak takut dengan rintangan di hadapannya. 什么？赤神殿被虚我们得提前做好准备才行，商讨结盟，共同对付虚的。都还是有几分交情的。不管这些神国之间，我们唯有想办法祭祀当年赤神剑的众多漫长的岁月，要把他们全都召集起来，万血。 马到成。 Hal ini pun membuat teman-temannya merasa sangat kagum kepada Yichen. Xiao pun merasa Yichen sangat keren, dan mungkin inilah yang dimaksud oleh Yichen sebagai si paling keren. Yichen yang sedikit malu meminta Xiao untuk tidak mengatakan hal itu lagi. Mendengar kalimat itu juga membuat Feng Shen penasaran sebenarnya si paling keren itu apa. Tidak ingin merasa malu, Yichen pun menjelaskan bahwa si paling keren ada orang yang terus berjuang demi kesejahteraan dan berkorban tanpa penyesalan. Feng Shen yang tidak tahu apa-apa merasa hal itu benar dan mulai memuji Yichen. Yichen malah semakin malu setelah mendengar pujiannya itu. Apalagi pedang kematian yang juga tidak mengerti kalimat itu malah berjanji untuk menjadi si paling keren bersama Yichen. Yichen pun tidak menyangka penjelasan konyolnya tadi malah membakar semangat teman-temannya. Tidak ingin terus merasa bersalah, Yichen pun menghentikan pembicaraan dan segera mengajak teman-temannya untuk kembali ke kerajaan Guangming. 你真的是太帅了！你们所说的装酷时候，就是勇往直前，破釜沉舟。
叶琛神王如此装。今往后我们一起装酷。Xinao berpindah kepada Yunyun, yang mana dia dan para penjaga masih berusaha keras untuk menghentikan invasi binatang Su ke istananya. Pertarungan ini sangat sulit bagi mereka karena bagaimanapun binatang Su datang dengan jumlah yang sangat banyak. Yunyun yang menyadari hal itu segera memasangkan sebuah formasi untuk melindungi mereka dan juga istananya. Melihat hal itu, tentu saja binatang Su tidak tinggal diam. Mereka dengan cepat melakukan serangan dan berusaha untuk segera masuk ke dalam formasi. Alhasil, ada beberapa binatang Su yang berhasil masuk. Di sini Yarong memberitahu bahwa untuk mengalahkan semua binatang Su ini, setidaknya mereka membutuhkan waktu 2 hari. Yunyun mengerti, dan untuk pertahanan di sisi lain istana mereka tidak perlu khawatir. Tapi di sini dia masih mengkhawatirkan kondisi Yi-Chen, karena sejak penyerangan Su dimulai, dia belum pernah lagi bertemu dengan Yi-Chen. Yarong meminta Yunyun untuk tidak khawatir, karena bagaimanapun Yi-Chen memiliki keberuntungan yang sangat tinggi. Jadi seharusnya tidak akan terjadi sesuatu kepadanya. Yunyun juga mengharapkan hal itu, dan pertarungan mereka untuk melindungi istana juga merupakan sebuah dukungan terbesar yang mereka bisa lakukan untuk Yi-Chen. Karena jika istana jatuh ke tangan musuh, kemungkinan hal buruk akan terjadi kepada Yi-Chen. Nah, formasi yang dipasang oleh Yunyun kemungkinan tidak bisa bertahan lama. 至少还需要2天时间。人天下应该会没事的。不知道叶琛神王现在怎么样了？ Di sini Mingnu penasaran kenapa mereka harus terus menjaga istana. Karena bagaimanapun hal ini akan sangat sulit untuk mereka lakukan, dan jika lama-kelamaan hanya akan membuat mereka terpojok saja. Karena Yunyun mati-matian melindungi istana, jadi Mingnu merasa ada sesuatu yang disembunyikan di dalam istana kerajaan. Nah, saat juga Yunyun mulai merasakan kedatangan seseorang yang sudah dirinya ketahui. Mereka yang masih belum tahu tentu saja bingung, jadi orang itu pun menunjukkan dirinya yang ternyata adalah Pangeran Yunhui. Mereka tentu saja tidak menyangka Yunhui melakukan hal ini. Apalagi Mingnu selaku leluhur mereka sangat kecewa karena Yunhui menjalin kerjasama dengan Su. Yunhui mentertawakan perkataannya dan dia pun menjelaskan bahwa dia dengan Su hanya saling memanfaatkan saja. Karena dirinya menganggap hanya Su saja yang layak bekerja sama dengan dirinya. Di sini, Yunhui masih tidak menyangka bahwa Raja Dewa Guangming memberikan tahta kerajaan kepada Yunyun yang dirinya anggap sangat tidak layak untuk menerima posisi itu. Di sini, Yunhui memberitahu bahwa Raja Guangming bisa terpilih karena dulu para tetua sangat menyukainya. Jadi dia yang juga ingin menjadi seorang raja tentu saja merasa sangat kesal karena mendapatkan perlakuan seperti ini. Padahal dari segi bakat, Yunhui sangat jauh melebihi Raja Guangming. Dan pada saat itu, dialah orang yang paling cepat memasuki ranah Raja Dewa Keberuntungan. Namun seberapa hebat pun kekuatan yang dia miliki, hal itu sama sekali tidak berpengaruh. Bahkan hingga saat ini, Yunhui kembali kecewa karena tahta sekali lagi tidak jatuh ke tangan dirinya, dan malah jatuh ke tangan bocah yang belum pernah memiliki banyak pengalaman. Jadi dia ini sungguh sangat tidak terima kerajaan dipimpin oleh Yunyun. Yunyun menjelaskan kepada pamannya bahwa posisi ini bukan hanya mengenai kekuasaan saja, melainkan juga memegang tanggung jawab yang sangat besar. Dia pun menanyakan apakah pamannya ini dapat melindungi semua orang di kerajaan Guangming. Yunhui merasa sangat percaya diri bisa melakukan hal itu, karena dari segi kekuatan, dia ini jauh lebih hebat dari Yunyun. Dan syarat-syarat menjadi raja, dia ini juga sangat unggul dari Yunyun, bahkan juga ayahnya. Jadi seharusnya posisi itu ada miliknya. Yunyun merasa pamannya tidak layak untuk mendapatkan posisi ini, karena untuk melindungi kerajaan, mereka harus rela mengorbankan nyawa mereka. Karena dia ini tahu betul bahwa pamannya ada pria yang sangat serakah. Yunhui hanya mentertawakan perkataan keponakannya itu, dan dia ini sangat penasaran sebenarnya kekuatan apa yang Yunyun miliki untuk melindungi kerajaan. Ia pun berjanji bahwa hari ini mereka akan saling berhadapan. Yunyun menerima tantangan dari pamannya itu. 我喜欢你的腐糊涂、乳臭未干的小子，走上这之位，并不意味着全能，比你有资格之位，就该是我。也要保全光明神国。今天我倒要看看。 Karena Yunyun hanya maju sendirian, jadi tentu saja hal ini membuat Mingnu dan juga Yarong sangat khawatir. Tapi mau tidak mau mereka ini harus percaya kepada Yunyun. Yunhui mengajak Yunyun untuk berhadapan dengan dirinya. Setelah mendengar Yunyun setuju, Yunhui pun segera melakukan pertarungan. Di sini mereka saling beradu pedang, yang mana untuk sekarang kekuatan mereka saling berimbang. Tapi lama-kelamaan Yunyun mulai kelelahan. Yunhui sudah tahu bahwa keponakan ini telah mendapatkan pengakuan dari pedang ilahi Glorious. Tapi walaupun begitu, Yunhui tidak merasakan kekuatan apapun setelah Yunyun menggabungkan kekuatan pedang Glorious. Dia mulai menganggap di tangan Yunyun kekuatan pedang Glorious tidak keluar dengan maksimal. Dan dia itu sekarang ini hanya menyanyikan kekuatan dari pedang itu saja.
Yunhui merasa keputusannya tidak salah karena keponakannya sama sekali tidak layak menyandang posisi raja. Yunhui pun kembali melakukan serangan. Tidak ingin terus diremehkan, Yunyun mulai menggunakan teknik pedang glorious yang adalah pemusnah pedang ilahi. Dengan teknik kekuatan itu, dia pun mampu membuat Yunhui kesulitan. Bahkan serangannya juga dapat dihancurkan. Nah, tanpa diduga, pertarungan yang pada awalnya adalah by one, kini Yunhui malah membawa kawan. Para penjaga itu mulai ikut membantunya, yang mana hal itu menyebabkan serangan Yunyun hancur dan dia juga mendapatkan luka dari serangan tadi. 辉耀神剑和神耀之力不配这神王之位。神剑灭世！ Yarong dan Mingnu segera melindungi raja mereka. Mingnu tidak menyangka Yunhui akan melakukan trik kotor dalam duel mereka. Karena bagaimanapun hal ini sangat buruk bagi seseorang yang mengajak untuk bertarung 1 lawan 1. Sambil tertawa, Yunhui menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah bilang akan ada duel yang adil. Dan karena mereka sangat mudah percaya dengan orang lain, jadi Yunhui akan mengajar mereka apa itu senjata yang dipenuhi dengan banyak tipuan. Di saat Yunhui ingin kembali melakukan penyerangan, Yunyun segera memulihkan kekuatannya dan meminta Mingnu dan juga Yarong untuk berhati-hati. Karena dia ini merasakan bahwa ada yang aneh di dalam kekuatan pamannya. Melihat Yunyun ingin memulihkan kekuatannya, Yunhui pun tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Ia pun melakukan serangan yang mana Yunhui ingin segera menghabisi mereka semua. Mingnu dan Yarong berusaha keras untuk melindungi Yunyun. Nah, saat juga bala bantuan pun datang, namun ternyata Yunhui telah menebak hal ini akan terjadi. Jadi dia juga sudah menyiapkan pasukannya. Para penjaga Yunhui juga ikut melakukan penyerangan. Tentu saja Yarong dengan cepat membentuk sebuah formasi, namun ternyata para binatang Su juga ikut bertarung. Mereka pun dengan mudah menghancurkan formasi itu. 你们小心，他的实力有点恢复，你以为我？ Yunyun mencoba berbicara dengan pamannya bahwa jika kerajaan mereka jatuh ke tangan Su, maka hal buruk akan terjadi. Yunhui tahu bahwa yang dimaksud oleh Yunyun adalah sumber kegelapan. Tapi meskipun begitu, dia akan terus melakukan serangan karena dia sudah menganggap bahwa jika ada sesuatu yang tidak bisa dia dapatkan, maka lebih baik dirinya hancurkan. Tapi jika Yunyun menyerahkan posisi itu kepadanya, maka dia akan sama seperti raja terdahulu yang akan melindungi kerajaan apapun yang terjadi. Dan jika pada hari ini dia tidak mendapatkan tata kerajaan, untuk apa dirinya memberikan pertolongan? Jadi Yunhui pun berpikiran untuk lebih baik menghancurkannya saja. Yunhui memberikan tawaran terakhir kepada Yunyun, karena dia akan berjanji akan melepaskan Yunyun dan juga mempertahankan kerajaan Guangming. Dia meminta Yunyun untuk memikirkan hal ini baik-baik, karena hanya inilah satu-satunya pilihan yang mereka miliki. Di tengah pembicaraan mereka, serangan terus terjadi dari para penjaga Yunhui dan juga para binatang buas Su. Bahkan pertarungan itu terus terjadi di mana-mana. Karena penghalang sudah hancur, jadi Yarong dan Mingnu lah yang menahan serangan para penjaga. Di sini Yunyun lalu memberikan jawaban atas tawaran pamannya, yang mana sebagai seorang raja, dia ini akan terus memberikan perlawanan hingga akhir hayatnya. Yunhui tertawa dengan perkataan Yunyun dan ia menganggap bahwa Yunyun itu sama konyolnya dengan ayahnya. Dia juga merasa bahwa perkataan Yunyun tadi hanyalah sebuah kebohongan saja, karena dia itu hanya memikirkan tentang keuntungan pribadi saja. Karena keponakannya sudah membuat keputusan, jadi dia akan menghabisinya. Tapi tentu saja hal itu tidak akan dibiarkan oleh Mingnu dan juga Yarong. Yang mana jika Yunhui ingin menghabisi Yunyun, maka dia itu harus melewati mereka. Di sini Yarong berusaha untuk menghancurkan formasi 10.000 pedang milik Yunhui. Karena serangannya itu mengenai para penjaga, Yarong pun merasa bahwa serangannya tadi berhasil menghabisi mereka. Namun tanpa diduga, para penjaga itu tidak terluka sama sekali. Yarong yang terkejut mengetahui bahwa di dalam tubuh mereka ada penempaan jiwa kegelapan. Yunhui membenarkan hal itu dan menjelaskan bahwa tubuh para penjaganya telah ditempa dengan jiwa kegelapan. Bahkan api ilahi cahaya pun tidak akan bisa membuat para penjaganya meninggal. Apalagi serangan Yarong tadi itu hanyalah energi pedang saja. Jadi hal itu sama sekali tidak akan berefek apapun kepada penjaganya. 纵然国灭，绝不倒。 真是可厉害，也要说得冠冕堂皇。万剑大阵，
Di sini Yunhui meminta mereka untuk segera menyerah karena tidak ada gunanya mereka terus memberikan perlawanan kepada dirinya. Mingnu meminta Yunhui untuk tidak berharap karena mereka tidak akan pernah menyerah. Ia lalu bertarung dengan penjaga Yunhui. Mingnu terus berusaha untuk menyerangnya, namun penjaga itu sangat cepat dan berhasil menghindari serangan Mingnu. Tidak hanya itu saja, ternyata para penjaga itu sangat kuat dan bahkan membuat Mingnu kesulitan. Sambil tertawa, Yunhui penasaran bagaimana mereka akan menghentikan dirinya. Nah, saat itu juga sebuah bunga sakura pun bermunculan di tempat itu, yang mana ini diakibatkan oleh kedatangan Tantayu. Menyadari Tantayu ingin menjebak dirinya, Yunhui pun segera melakukan penyerangan. Tapi Tantayu tidak datang sendirian karena di sana ada si Tu Tianyin. Tentu saja hal ini membuat Yunhui terkejut, apalagi dia ini tidak menduga bahwa kerajaan Guangming akan bekerjasama dengan kerajaan bayangan. Yunhui pun merasa bahwa Yunyun telah mempermalukan kerajaan Guangming. Yunyun hanya tertawa dan beranggapan bahwa ini lebih baik dibandingkan dengan pamannya yang bekerjasama dengan Su. Mendengar perkataannya membuat Yunhui merasa kesal. Dia pun segera meminta para penjaganya untuk melakukan serangan. Nah, di saat mereka ingin menyerang si Tu Tianyin, petir pun datang menghampiri mereka. Yang mana itu ada ulah dari Yingmei. Hal ini kembali membuat Yunhui terkejut, apalagi kedatangan Yingmei diikuti oleh para master lainnya. Yunhui yang tidak tahu apapun dijelaskan oleh Tantayu bahwa mereka semua ini adalah pelayan Yi Chen. Yunhui tidak menyangka Yi Chen bisa mendapatkan para master di sisinya, apalagi mereka semua ini berada di puncak ranah Raja Dewa. Si Tu Tianyin berbicara dengan Yunhui yang mana dia ini akan memberikannya waktu. Jika Yunhui menyerah, mereka akan melepaskannya. Tapi jika tidak, mereka ini akan menghabisinya. Tapi Yunhui yang memiliki harga diri tinggi tidak akan menyerah kepada mereka. Apalagi dia ini percaya diri, mereka itu tidak akan bisa mengalahkan dirinya. Yarong memberitahu mereka bahwa para penjaga Yunhui adalah boneka jiwa kegelapan, yang mana tubuh mereka tidak akan bisa dihancurkan. Namun si Tu Tianyin sama sekali tidak peduli tentang hal itu. Dia pun segera melakukan serangan kepada Yunhui. Di sini Yunhui tidak menyangka Yunyun akan sangat beruntung karena dia banyak mendapatkan bantuan. Tapi meskipun begitu, Yunhui masih percaya diri Yunyun akan mati di tangannya. Yunhui pun segera menggunakan teknik rahasia pedang pancur 9 surga untuk menghabisi Yunyun. Yunhui terus berjanji akan menghabisinya pada hari ini. Bahkan untuk menunjukkan niat jahatnya, Yunhui memperkuat tekniknya itu. Melihat hal ini, Tantayu dan yang lainnya berusaha untuk melindungi Yunyun. 不了什么，今天小人说见我就。Menyadari pamannya sudah jauh tenggelam ke dalam kegelapan, Yunyun pun mencoba untuk menyadarkan pamannya. Dia berbicara tentang masa lalu yang mana pamannya itu sangat baik kepada mereka. Dia selalu menjadi orang yang sangat lembut dan baik kepada semua orang. Bahkan sejak dari kecil, Yunyun ini telah menghormati pamannya. Namun entah bagaimana, Yunhui ini tiba-tiba saja berubah hingga menjadi seperti seseorang yang belum pernah dia kenali. Yunyun memberitahu bahwa sebagai seorang raja, dia tidak peduli seberapa sulit hal ini. Dia bahkan berjanji tidak akan pernah menyerah. Sambil tersenyum, Yunhui memberitahu bahwa jika hanya mengandalkan anak manja seperti Yunyun, kerajaan Guangming tidak akan bisa dikendalikan dengan mudah. Apalagi selama Yunyun masih memimpin kerajaan Guangming, Denny yakin kerajaan hanya akan semakin memburuk. Yunyun tentu saja tidak terima dan Denny penasaran kenapa pamannya bisa berpikiran seperti itu. Yunhui menjelaskan bahwa Yunyun hanya memiliki kebaikan saja dan tidak memiliki tekad sama sekali. Karena sebagai seorang pemimpin, tekad itu sangat diperlukan dan jika tidak memiliki hal itu, bagaimana cara Yunyun memerintahkan miliaran jiwa di kerajaan mereka? Yunyun sama sekali tidak menyukai cara pikir dari pamannya. Karena Denny telah banyak mendapatkan pelajaran dari orang yang sangat dia kagumi, yakni adalah Yi Chen. Di antara banyaknya Raja Dewa, Yi Chen adalah salah satu dari sedikit orang yang di saat mengalami kesulitan apapun, Yi Chen terus mempertahankan ketulusan hatinya. Dia meminta pamannya untuk membuka mata lebar-lebar bagaimana kebijakan dan kebaikan Yi Chen mampu membuat mereka bersedia untuk melayaninya. Di saat orang-orang membenarkan perkataan Yunyun, pedang kematian malah menjelaskan bahwa dia bisa setia kepada Yi Chen karena dia suka dengan kelicikannya. Hal ini pun membuat Yuling Xianju memberikan tatapan mengerikan. Melihat hal itu, pedang kematian segera mengganti alasannya dengan perasaan cinta yang mana mereka rela mengorbankan diri demi Yi Chen.
Apalagi selama mereka berteman dengan Yi Chen membuat mereka sangat nyaman, karena dia tidak pernah memaksa mereka melakukan apapun. Dan hal itulah yang membuat mereka merasa senang bekerja untuk Yi Chen. Kembali kepada Yunyun, yang mana dia ini terus membicarakan bagaimana Yi Chen telah mengajari dirinya. Bahkan banyak kebenaran yang pelan-pelan dia ketahui. Mendengar perkataan Yunyun membuat Yunhui tertawa. Ia juga menjelaskan bahwa kebenaran yang dibicarakan oleh Yunyun hanyalah sebuah kebohongan untuk menipu anak kecil saja. Dia pun ingin melihat bagaimana Yunyun bisa mengalahkan dirinya. Tapi pedang kematian dan Yuling Xianyu tidak akan membiarkan hal itu. Pedang kematian memberitahu bahwa Yunyun tidak sendirian, apalagi Chen pernah memberitahu dirinya bahwa meskipun mereka sendirian di rumah, tapi di luar mereka memiliki teman yang bisa diandalkan. Yunyun memiliki banyak teman seperti mereka, jadi apa yang harus ditakutkan dari Yunhui? Pedang kematian pun mengajak teman-temannya untuk menghadapi Yunhui dan para penjaganya. Di saat yang lainnya berhadapan dengan para penjaga, di sini pedang kematian sedang Baiwan dengan Yunhui. Tanpa diduga, Yunhui mampu membuat pedang kematian kewalahan. Tentu saja di sini, Yuling Xianyu memberikan bantuan dan meminta pedang kematian untuk beristirahat. 老小子，兄弟们，给我揍他！ 我来陪他玩玩。 Di sisi lain, si Tu Tianyin sedang berhadapan dengan para penjaga Yunhui. Seberapa banyak pun penjaga yang menyerang dirinya, si Tu Tianyin sama sekali tidak kesulitan. Nah, para penjaga pun mulai serius menghadapi si Tu Tianyin. Tapi meskipun begitu, si Tu Tianyin masih dengan mudah mengalahkannya. Menyadari penjaga itu belum meninggal, jadi si Tu Tianyin pun mengembalikan tubuhnya, yang mana dia itu ingin menggunakan kekuatan ilahinya untuk menghabisinya. Tentu saja hal ini membuat mereka terkejut. Si Tu Tianyin menjelaskan pedangnya ini telah diselimuti oleh teknik rahasia jiwa kegelapan. Jadi karena itulah dia mampu mengalahkan para penjaga. Sedangkan serangan teman-temannya tidak akan pernah berhasil. Si Tu Tianyin juga baru menyadari hal ini karena dengan teknik rahasianya, para penjaga itu akan langsung meninggal. Tentu saja hal ini membuat Yunhui kesal. Pedang kematian pun menyerahkan para penjaga itu kepada si Tu Tianyin. Sambil menyerang, si Tu Tianyin memberitahu bahwa mereka harus memanggilnya sebagai seorang raja dewa bayangan, ataupun mereka bisa memanggilnya sebagai seorang ratu. Pedang kematian yang agak kaget segera memanggilnya sebagai Yang Mulia Ratu. Wang， 或者女王陛下。 Yunhui senang karena penjaganya mampu memberikan perlawanan kepada para raja dewa. Tapi kesenangan itu hanya sementara saja karena di sini si Tu Tianyin dengan mudah mengalahkan para penjaga Yunhui. Melihat hal itu tentu saja membuat Yunhui sangat kesal. Dia pun berjanji akan membalas perbuatan mereka. Saat itu juga Yunhui pun menggunakan teknik rahasia 1000 bulu. Ledakan kekuatan pun terjadi di sana dan tanpa diduga Yunhui ini ternyata menggabungkan dua teknik sekaligus, yang mana dia ini membentuk formasi pemusnah 9 naga. Hal itu membuat Yunyun terkejut, bahkan binatang buasu dan juga penjaganya sampai ketakutan melihat betapa besarnya kekuatan yang dikeluarkan oleh Yunhui. Tanpa berlama-lama, dia pun segera melakukan serangan kepada mereka. Melihat hal itu, tanpa pikir panjang, Yu Tian dan Lumiang dengan cepat berusaha untuk menahan serangan besar dari Yunhui. Meskipun mereka berhasil menahan serangan pertama, namun untuk serangan kedua, mereka tidak mampu menahannya. 该死！我要千钧秘法。 Nah, di sini Yunhui ingin mengajak Yunyun untuk Baiwan bersama dirinya. Yang mana Yunhui berjanji jika Yunyun menang, maka dia tidak akan ikut campur lagi mengenai masalah di kerajaan Guangming. Namun jika dirinya menang, Yunhui meminta Yunyun untuk menyerahkan tahta kerajaan kepada dirinya. Yunhui bisa percaya diri memberikan syarat itu karena dia merasa bahwa dialah satu-satunya jenius pertama yang berada di kerajaan. Jika saja pada saat itu ayah Yunyun tidak menggunakan cara licik, mungkin Yunhui lah yang akan memimpin kerajaan Guangming. Dia yang tidak terima atas kejadian itu berjanji tidak akan memberikan apapun kepada mereka. Terlebih lagi, Yunhui merasa bahwa dialah satu-satunya orang dari kerajaan Guangming yang memiliki kemampuan untuk naik menjadi dewa pencipta. Yunhui yang masih kesal berusaha untuk menyerang Yunyun. Untung saja Yunyun berhasil menghindari hal itu. Di sini, Yunyun menjelaskan bahwa ayahnya bisa melakukan hal itu karena dia ingin melindungi Yunhui. Karena dia tidak ingin Yunhui menjadi seorang raja yang memiliki tanggung jawab yang besar.
Jadi seharusnya pamannya itu tidak membenci ayahnya karena bagaimanapun selama ini Yunhui telah dilindungi oleh ayahnya. Namun Yunhui merasa itu hanyalah sebuah kebodohan saja dan beranggapan bahwa Yunyun sama saja dengan kakaknya. Di saat pertarungan terjadi di mana-mana, Yunyun kembali memberitahu bahwa dia tidak meminta pamannya untuk percaya kepada dirinya. Ia pun memberitahu bahwa posisi sebagai seorang raja akan memiliki sebuah tanggung jawab yang besar. Tapi lagi-lagi, Yunhui tetap tidak peduli dengan perkataan Yunyun. Dan ia pun kembali mengajaknya untuk Baiwan. Mingnu dan juga Yarong meminta Yunyun untuk menolak tawaran dari Yunhui. Namun Yunyun berpikiran bahwa dengan cara inilah dia bisa menghentikan pamannya dan menjaga kerajaan supaya tetap aman. Yunhui memuji keberanian Yunyun, bahkan untuk menghargai hal itu, Yunhui berjanji akan menuruti Yunyun jika dirinya kalah. Yunyun menerima hal itu, namun dia tidak ingin pamannya hanya menuruti kemauannya saja. Yang mana dia itu ingin pamannya membuat kontrak tuan dan pelayan dengan dirinya. Tentu saja hal itu akan terjadi jika Yunyun berhasil mengalahkan Yunhui. Nah, meskipun Yunhui sedikit terkejut, namun dia tetap saja meremehkan keponakannya. Yunyun sedikit memprovokasi Yunhui hingga dia itu mau menerima syarat yang diajukan oleh Yunyun. Ia pun mengajak Yunyun untuk segera bertarung dengan dirinya. Yunyun memberitahu teman-temannya untuk tidak mengganggu mereka karena jika dirinya kalah, maka dia memang tidak layak untuk menjadi seorang raja. Jika pamannya berhasil menang, Yunyun meminta supaya mereka bisa menerimanya. 不要再多费唇舌了。光明神王之位，他才会停手。光明神官，若是你能赢我，主仆，若是你能赢我。 Nah, di tengah pembicaraan, binatang buasuh kembali berdatangan. Melihat hal itu, Yunyun meminta teman-temannya untuk melindungi kerajaan. Yutian meminta untuk tidak khawatir karena hal itulah yang diperintahkan oleh Yi Chen. Jadi mereka akan menggunakan kemampuan terbaik mereka untuk melindungi kerajaan. Mengetahui Yunyun akan Baiwan dengan Yunhui, si Tutianin memberikan pujian kepadanya. Dia meminta Yunyun untuk tidak khawatir dengan kondisi istana, karena masalah di sini akan dirinya selesaikan. Jadi Yunyun bisa bertarung dengan tenang. Yunyun pun paham dan dia pun mulai naik ke atas untuk bertarung dengan pamannya. Di saat pertarungan terus berlangsung di tempat ini, Yunyun dan juga Yunhui berusaha untuk berfokus ke dalam pertarungan mereka. Terlihat di sini Yunhui mulai serius untuk melakukan pertarungan. Tapi sebelum itu terjadi, Yunhui mencoba untuk membuat Yunyun marah dengan memberitahu bahwa keponakan ini tidak akan mampu mengalahkan dirinya. Karena bagaimanapun, selama ribuan tahun, hanya dialah seorang jenius dari kerajaan Guangming. Bahkan ayah Yunyun tidak akan mampu mengalahkan dirinya. Apalagi jika dibandingkan dengan Yunyun. Meskipun Yunyun memiliki kekuatan pedang ilahi glorious, tapi tetap saja dia itu tidak akan mampu untuk mengalahkan dirinya. Yunyun sempat terpancing dengan perkataan pamannya, namun dia berusaha untuk tenang. Nah, saat itu juga, Yunyun pun mulai meledakkan alam semesta kecil dari dalam tubuhnya. Ledakan kekuatan yang sangat besar pun terjadi di sana, dan sekaligus menarik banyak perhatian orang-orang. Saking kuatnya ledakan kekuatan Yunyun, para binatang buasuh langsung musnah dan tidak mampu bertahan dari ledakan itu. Yutian pun penasaran sebenarnya kekuatan apa yang dikeluarkan oleh Yunyun. Merasakan kekuatan yang besar dari tubuh Yunyun, si Tutianin pun sadar bahwa ini adalah metode rahasia yang Yi Chen ajarkan kepada Yunyun. Di sini, Yunhui penasaran sebenarnya metode apa yang digunakan oleh Yunyun. Yunyun menjelaskan bahwa ini ada metode yang diajarkan langsung oleh Yi Chen. Dengan hal ini, Yunyun akan menunjukkan siapa yang akan menjadi pemenang di antara mereka. Yunhui yang terkejut tidak bisa berlama-lama karena saat itu juga Yunyun mulai melancarkan serangan kepadanya. Tebasan Dewa Yunyun tidak bisa ditahan oleh Yunhui, bahkan akibat hal itu, dia mengalami luka dalam yang cukup menyakitkan. Tapi tidak hanya dia saja yang terluka, karena Yunyun juga mengalami luka yang cukup parah. Hal ini bisa terjadi karena tubuhnya tidak mampu menahan metode rahasia dari alam semesta kecil. 比赢得了我？犹未可知。这是怎么回事？鬼耀剑法。 Nah, hal itu diketahui oleh Yunhui. Dia tahu bahwa keponakannya ini tidak mampu bertahan lama-lama menggunakan metode itu. Tidak ingin diremehkan, Yunyun sekali lagi meledakkan alam semesta kecilnya dan menggunakan tebasan pembunuh dewa. Yunhui segera menahan serangan besar dari Yunyun. Yunhui berusaha sangat keras untuk menahan hal ini, namun seberapa lama pun dia bertahan, serangan Yunyun terlalu kuat bagi dirinya. Bahkan pedangnya pun harus terpotong menjadi dua. Yunhui tidak menyangka Yunyun bisa kembali menggunakan metode itu. Tapi dia sadar bahwa luka yang diterima oleh Yunyun jauh lebih parah dari yang dirinya terima. 传
绰绰有余。辉耀剑法，灭神！Ia pun mengakui metode rahasia milik keponakannya ini sangat kuat. Tapi hal itu hanya akan merugikan kekuatan yang berada di tubuh Yunyun. Jadi sama saja Yunyun menggunakan serangan besar, namun juga mendapatkan kerugian yang besar. Yunyun memberitahu bahwa hanya inilah yang bisa dia lakukan untuk menghadapi pamannya. Karena dia tahu betul bahwa kultivasinya jauh di bawah Yunhui. Dan meskipun metodenya ini sangat kuat, namun tubuhnya belum mampu menerima hal itu. Yunyun pun malu kepada dirinya sendiri karena tidak mampu menggunakan ilmu yang diajarkan oleh Yi Chen. Yunyun sudah sadar hal ini akan menghabisi dirinya. Namun dia tidak punya pilihan lain karena dia tahu betul bahwa kultivasinya jauh di bawah Yunhui. Yunyun pun merasa malu karena tidak mampu menggunakan ilmu yang diajarkan oleh Yi Chen. Tapi meskipun begitu, Yunyun masih belum menyerah. Bahkan di pertarungan ini, dia kembali menggunakan ledakan alam semesta kecil. Melihat hal itu, Yunhui merasa Yunyun sudah bosan hidup. Karena jika dia sekali lagi menggunakan teknik ini, maka Yunyun akan mati pada saat itu juga. Yunyun sudah tahu apa yang akan dia dapatkan. Namun sebagai seorang raja, dia harus menanggung semua ini karena dia itu akan melakukan segala cara untuk melindungi kerajaan. Bahkan dia tidak peduli jika harus mengorbankan nyawanya. Melihat kekuatan besar dari Yunyun, binatang bosu berusaha untuk menjauh. Di sini Yunyun berjanji akan selalu melindungi kerajaan dan akan menghabisi orang-orang yang berusaha untuk menyerang mereka. Yunhui yang ketakutan berusaha untuk melarikan diri. Tentu saja hal itu tidak dibiarkan oleh Yunyun karena dia ini sudah menyiapkan formasi kurungan untuk pamannya. Jadi dia itu tidak akan bisa melarikan diri. Yunhui meremehkan kurungan ini karena dia tahu bahwa formasi ini tidak begitu kuat untuk menahan dirinya. Yunyun membenarkan hal itu dan meskipun kurungan ini biasa saja, tapi tentu saja akan menjadi berbeda ketika dirinya memiliki kekuatan yang sangat besar. Jadi kurungan yang biasa tadi akan menjadi formasi tingkat tinggi. Dengan kekuatannya, Yunyun berusaha untuk membuat pamannya tunduk kepada dirinya. Karena bagaimanapun, tekanan kekuatan yang dikeluarkan oleh Yunyun sangat besar. Saking besarnya, hal itu membuat tubuh Yunyun mulai retak. Tidak berhenti di situ saja, Yunyun kembali meningkatkan tekanan kepada pamannya. Melihat Yunyun yang sudah melewati batasnya, membuat Yarong dan Mingnu sedih. Bahkan, para bawahannya pun tunduk untuk memberikan hormat terhadap perjuangan raja mereka. Yunhui yang tidak tahan meminta untuk berhenti dan dirinya berjanji akan menyerah. Yunyun tentu tidak melepaskannya begitu saja, karena mereka berdua ini akan membuat kontrak tuan dan pelayan. 我知道，顾，没有用的，逃不掉。就算施展的是普通的囚笼， Meskipun sudah menyerah, Yunhui tidak bersedia untuk membuat kontrak dengan Yunyun. Mendengar jawaban pamannya itu, Yunyun memberitahu bahwa saat ini pamannya hanya memiliki dua pilihan, yakni mati di tangannya atau membuat kontrak dengan dirinya. Yunhui yang kembali menerima serangan membuat dirinya sangat kesakitan. Yunyun terus menanyakan keputusan dari pamannya, hingga pada akhirnya Yunhui bersedia untuk menjalin kontrak dengan Yunyun. Saat itu juga, Yunyun pun memasukkan banyak kutukan ke dalam tubuh pamannya. Yunyun juga memberikan amanat bahwa meskipun dirinya akan mati, Yunhui akan terus melindungi kerajaan Guangming. Dan jika dia tidak menjalankan misinya ini, maka jiwanya akan tenggelam dalam jurang keabadian. Yang mana hal itu tentu saja akan membuat Yunhui tidak bisa dibangkitkan lagi. Yunhui sangat kesal karena keponakannya memasukkan banyak kutukan ke dalam tubuhnya. Akibat hal itu akan semakin membuat tubuh Yunyun tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Yunyun sudah tahu hal ini dan alasan dia ingin melakukan hal itu karena dia hanya ingin mengikuti keinginan para leluhurnya untuk selalu melindungi kerajaan meskipun harus mengorbankan nyawa mereka sendiri. Nah, walaupun kekuatannya lemah, Yunyun tidak berpikir panjang untuk mengorbankan hidupnya. Melihat hal ini membuat teman-temannya menjadi sedih. Yunyun pun berusaha untuk menenangkan mereka. Saat itu juga, Yunyun mulai mengingat kebersamaannya dengan Yi Chen. Yang mana itu sangat senang karena bisa bertemu dan berteman dengan Yi Chen. Bahkan dia merasa ini adalah sebuah kehormatan sepanjang hidupnya. Nah, perlahan-lahan tubuh Yunyun pun mulai hancur. Melihat pengorbanan keponakannya itu, Yunhui pun akhirnya tersadar dan ia pun berjanji akan menjalankan perintah yang diberikan oleh Yunyun. Yunyun merasa lega dan tubuhnya pun mulai lenyap. Yarong, Mingnu dan para bawahannya merasa sangat sedih atas kejadian ini. Sebagai salam perpisahan, Yunyun meminta pamannya untuk tidak melupakan sumpahnya itu. Di sisi lain, ayahnya sangat sedih atas apa yang telah terjadi kepada anaknya.
Dia pun berpikir apakah keputusan yang dirinya buat adalah salah. 徽亲王，从今以后，若是背叛我的朋友们，我会遵守誓约。让你永远都不要忘记你。陛下，云云，陛下，云云， Nah, kematian dari Yunyun tentu saja masih belum menghentikan serangan dari binatang buas Su, yang mana mereka itu telah kembali mendekati istana untuk menghabisi orang-orang di sana. Binatang Su sangat bersemangat karena pemimpin kerajaan Guangming telah lenyap. Melihat pecahan jiwa Yunyun masih bertabangan, Mingnu dan juga Yarong berusaha untuk melakukan sesuatu yang ternyata mereka ini sedang berusaha untuk mengumpulkan pecahan jiwa Yunyun. Di saat pertarungan terus terjadi, Tan Tayu penasaran kapan Yi Chen datang, karena dia ini merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Zhao berpindah ke sebuah tempat yang mana ini ada pintu masuk menuju sumber kegelapan. Di saat penjaga ini sudah mengantuk, beberapa saat kemudian makhluk misterius pun muncul dan melakukan penyerangan. Ternyata mereka itu berjumlah 3 orang. Karena kita masih belum tahu nama dari makhluk ini, jadi kita panggil saja sebagai setan. Para setan ini sudah tahu bahwa di saat Raja Dewa Guangming sudah mati, maka formasi di hadapan mereka ini juga akan semakin melemah. Jadi mereka ini harus segera memanfaatkan situasi dan tidak boleh menunda-nunda lagi. Mereka pun segera membuat sebuah formasi untuk menghancurkan segel pengunci. Mereka bahkan mengeluarkan sebuah serangan besar untuk membuka segel itu. Hal ini pun berhasil mereka lakukan dan pintu masuk sudah terbuka. Di saat para setan itu sudah masuk ke dalam, mereka pun melihat penampakan dari sebuah batu yang mana ini adalah sumber kegelapan. Para setan ini sangat senang dengan keberhasilan mereka mendapatkan sumber kegelapan. Para setan ini berusaha untuk mendekati sumber kegelapan dan melakukan sesuatu kepadanya. Alhasil, sebuah ledakan kekuatan pun terjadi dan hal ini disadari oleh Yarong dan yang lainnya. Para setan tadi pun mulai mendekati istana kerajaan. Si Tutian ini sedang bertarung melihat pergerakan mereka. Nah, seketika para binatang bosu mulai berkumpul untuk melakukan sesuatu, yang ternyata mereka ini sedang berusaha untuk membuka sebuah jalan. Yarong yang tahu harta kerajaan sudah dicuri, meminta yang lainnya untuk menghentikan para iblis itu. Si Tianyin dan yang lainnya berusaha untuk mencegah mereka kabur. Namun sayang, hal itu tidak bisa mereka lakukan. Nah, kepergian para setan tadi diikuti oleh para binatang bosu yang juga ikut melarikan diri. Teman-teman Yi Chen pun penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi. Di sebelah lain, Mingnu dan juga Yarong terus berusaha untuk mengumpulkan jiwa Yunyun. Yunhui memberitahu bahwa yang sedang mereka lakukan itu hanya sia-sia saja, karena bagaimanapun jiwa Yunyun telah sepenuhnya musnah. Namun Yarong dan Mingnu masih percaya Yunyun bisa diselamatkan. Mereka berencana untuk terus melakukan hal ini sampai pada akhirnya Yi Chen datang untuk memberikan bantuan. Yunhui sudah bersumpah akan melindungi kerajaan, jadi dia meminta mereka untuk percaya kepadanya. Bahkan dia sekali lagi memberitahu bahwa apa yang sedang mereka lakukan itu tidak ada gunanya. Meskipun Yi Chen memiliki kemampuan yang luar biasa, Yunhui masih yakin dia itu tidak akan mampu menghidupkan kembali keponakannya. Tidak begitu lama, Yi Chen pun datang. Melihat kedatangannya membuat Yarong sangat senang. Yi Chen segera menggunakan formasinya supaya mereka itu bisa menjelaskan apa yang telah terjadi. Yarong menjelaskan semuanya kepada Yi Chen, yang mana kekuatan besar yang dikeluarkan oleh Yunyun tidak mampu ditahan oleh tubuhnya. Dan pada akhirnya, tubuh Yunyun pun hancur berkeping-keping. Karena dia itu tidak bisa lagi menahan tekanan yang besar pada tubuhnya. Mingnu penasaran apakah Yunyun masih bisa diselamatkan. Di saat Yi Chen terus berpikir itu, formasi ruangnya mencoba untuk kembali mengumpulkan pecahan jiwa dari Yunyun. Teman-temannya pun berdatangan untuk melihat bagaimana Yi Chen bisa menyelamatkan Yunyun. Setelah lama berpikir, Yi Chen pun memulai aksinya. Dia bersyukur karena bisa datang tepat waktu. Karena meskipun tubuh fisiknya telah hancur, namun Yi Chen masih merasakan roh milik Yunyun sepenuhnya belum hilang. Tentu hal ini membuat mereka semua terkejut. Yi Chen yang melihat pedang Glorious segera mendekatkannya kepada jiwa Yunyun. Tidak hanya itu saja, ia juga menambahkan kekuatannya. Yi Chen memberitahu bahwa pada saat dia mengajari Yunyun tentang ledakan alam semesta kecil, dia ini juga masih belum tahu dampak yang akan ditimbulkan oleh teknik rahasia ini.
Bahkan Hichen tidak menyangka Yunyun akan membakar dirinya sampai pada titik ini, karena dia yakin tidak ada orang yang mau melakukan hal itu. Hichen juga merasa lega karena hubungan jiwa Yunyun dan pedang Glorious masih saling terhubung. Jadi hal ini akan mempermudahkan dirinya. Hichen pun kembali meningkatkan kekuatannya untuk menyatukan kembali jiwa Yunyun dengan bantuan pedang Glorious. Yarong dan Mingnu penasaran apakah Hichen bisa membangkitkan kembali raja mereka. Yunho yang melihat hal ini masih yakin keponakannya tidak bisa dihidupkan kembali, karena yang bisa melakukan hal ini hanya Raja Dewa Pencipta saja. Hichen tidak ingin mendekatkan hal itu dan hanya fokus untuk segera membangkitkan Yunyun. Meskipun ini sangat sulit, Hichen terus berusaha, bahkan Denny kembali lagi meningkatkan kekuatannya. Saking hebatnya hal itu, Yunhoi memberikan pujian kepada kekuatan besar yang dimiliki oleh Hichen. 幸亏来得及时，他虽然肉身，也不知道当时把自己燃烧到这种程度。得是造化神王才能做到。 Nah, di saat Hichen berusaha keras membangkitkan Yunyun, kita pun dibawa ke sebuah tempat, yang mana ada seseorang yang sedang menyaksikan Hichen. Mendengar dari suaranya, ini sepertinya adalah Su. Dan mungkin ini ada tubuh asli yang pernah Hichen sebutkan. Jadi Su yang selama ini mereka hadapi hanyalah sebuah klon saja. Lanjut, dia memuji kekuatan Hichen, dan bahkan Denny tidak menyangka Hichen akan sepintar ini karena mampu memikirkan metode seperti itu. Nah, tidak begitu lama, para setan tadi pun datang. Sambil merayap, mereka pun mendekati tubuh Su. Para setan ini memberitahu tentang keberhasilan misi mereka membawa sumber kegelapan. Tentu hal ini membuat Su sangat senang. Mereka pun memberikan sumber kegelapan kepada Su. Dia sangat senang karena pada akhirnya sumber kegelapan berada di dalam genggamannya. Para setan memberikan selamat karena dengan semua ini, maka di seluruh alam semesta tidak ada yang mampu menandingi kekuatan Tuhan mereka. Su yang sangat senang membuat para bawahannya bermunculan. Mereka pun memberikan selamat atas keberhasilan Tuhan mereka. Su memberitahu bahwa dalam waktu 2 tahun, dia akan berusaha untuk menyatu dengan sumber kegelapan. Jadi dia meminta para bawahannya untuk bertanggung jawab melindungi dirinya. Dan dia juga meminta untuk tidak membiarkan siapapun masuk, terutama Hichen. Karena dialah lawan terkuat yang selama ini pernah Su temui. Namun di saat dia berhasil menyerap sumber kegelapan, Su sangat percaya diri Hichen bukanlah tandingannya lagi. Karena bisa dikatakan Su akan setara dengan Raja Dewa Pencipta. Dan di saat itu terjadi, Su penasaran bagaimana Hichen bisa menghentikan dirinya. Tidak begitu lama, Su pun pergi ke ruangan sumber. Berhubung Su telah pergi, pria ikan ini masih penasaran sebenarnya seberapa hebat kekuatan dari sumber kegelapan. Kucing ini pun memberitahu tentang sebuah rumor yang mana hal itu berisikan setelah seseorang berhasil menyempurnakan sumber kegelapan, maka orang itu akan mendapatkan kekuatan yang sangat hebat, bahkan mampu melahap langit. Tidak hanya itu saja, kekuatan itu juga mampu menjadikan seseorang sebagai Raja Dewa Pencipta. Tentu hal ini membuat pria ikan sangat terkejut. Kucing ini meminta pria ikan untuk menunggu seberapa kuat Tuhan mereka setelah berhasil menyempurnakan sumber kegelapan. Dia pun berharap Su bisa memberikan mereka sedikit kekuatan. Pria ikan berjanji tidak akan mengkhianati Su dan akan melakukan segala cara untuk melindunginya. Kucing ini juga meminta temannya untuk tahu betul batasan kekuatan mereka. Karena yang bisa menggunakan sumber kegelapan hanyalah Su saja. 我受伤了。晚后，整个宇宙就……你们负责给我护法，尤其是空间神王。但是等我炼化了黑暗叶尘，你有多强？获得接近黑暗本源的力，成为造化神王。敢背叛，自当尽我所能给予的。 Scene lalu kembali kepada Hichen, yang mana Denny masih terus berusaha untuk kembali membangkitkan tubuh Yunyun. Teman-temannya yang melihat hal itu mulai merasakan jiwa Yunyun. Hichen kembali menambahkan tekniknya untuk mulai melakukan pembentukan. Hal itu ternyata berhasil dan tubuh fisik Yunyun telah bangkit. Melihat hal ini, Yarong menanyakan bagaimana kondisi Yunyun. Hichen pun memberitahu karena jiwa Yunyun sepenuhnya belum hilang, maka dia menggunakan pedang Glorious untuk memadatkan kembali tubuhnya. Jadi bisa dikatakan, mulai sekarang pedang itu ada Yunyun dan Yunyun adalah pedang itu. Karena sekarang mereka ini adalah satu kesatuan. Hichen merasa perkataannya tadi ada yang salah, namun dia langsung menenangkan Yarong karena Yunyun dan pedang Glorious adalah satu tubuh. Hal ini akan sangat berguna untuk Yunyun.
Mendengar perkataan Yi-Chen bukan membuat Yarong tenang, malahan dia ini semakin khawatir apakah nantinya Yunyun ini masih bisa menikah dan mempunyai anak. Yi-Chen pun bingung bagaimana harus menjawab hal itu, karena bagaimanapun sekarang ini Yunyun memiliki tubuh pedang. Yi-Chen pun hanya menjelaskan bahwa dia masih belum tahu apakah Yunyun bisa memiliki anak. Yarong pun sangat kesal karena ini adalah masalah serius. Nah, ternyata Yi-Chen hanya bercanda saja. Namun Yarong masih menanggapi hal ini dengan serius, yang mana pernikahan Yunyun nanti sangatlah penting. Sambil tertawa, Yi-Chen tidak menyangka Yarong tidak memiliki selera humor. Bahkan ternyata Yarong ini tidak tahu apa itu humor. Jadi Yi-Chen pun menipunya dengan mengatakan orang yang tidak memiliki selera humor diartikan sebagai orang cantik atau tampan. Mendengar itu, Yarong malah mengejek Yi-Chen sebagai orang jelek karena memiliki selera humor. Meskipun Yi-Chen sakit hati, namun dia berusaha untuk terus tersenyum. Nah, tidak begitu lama, ledakan kekuatan pun terjadi, yang mana hal itu menandakan bahwa jiwa Yunyun mulai menyatu kembali ke dalam tubuh fisiknya. Akhirnya, Yunyun pun kembali bangkit meskipun belum sempurna. Dia yang sedang bingung dijelaskan oleh Yi-Chen bahwa dia ini telah menggunakan pedang Glorious untuk membentuk kembali tubuhnya. Jadi untuk sekarang ini, Yunyun telah memiliki tubuh pedang, dan setidaknya kekuatan yang dia miliki itu telah meningkat 2 kali lipat. Yunyun masih tidak menyangka hal ini bisa terjadi kepadanya. Nah, meskipun memiliki tubuh yang hebat, ternyata hal itu tidak membuat Yunyun senang. Malahan dia ini khawatir apakah tubuhnya bisa diwariskan. Yi-Chen sangat terkejut karena tidak menyangka orang-orang kerajaan Guangming sangat terobsesi memiliki anak. Namun hal itu tentu memiliki alasan karena sebagai seorang raja, Yunyun harus mewariskan posisinya ini. Karena bisa saja dirinya ini mati kembali. Yi-Chen memberitahu bahwa dengan tubuh pedangnya, Yunyun ini telah menjadi abadi, jadi untuk apa memikirkan keturunan. Bukannya tenang, Yunyun malah semakin khawatir dan meminta Yi-Chen untuk bertanggung jawab. Yi-Chen tidak bisa mempertanggungjawabkan hal ini karena hanya dengan cara itulah dia bisa menyelamatkan Yunyun dari kematian. Karena Yunyun masih terus memohon, jadi Yi-Chen berjanji akan mencari jalan keluarnya. Namun sebelum hal itu terjadi, mereka ini harus mengalahkan Su. Dan setelah hal itu berhasil, maka Yi-Chen akan membantu Yunyun untuk membentuk kembali tubuh aslinya. 重新凝练了他的肉身。生子，我也不太知道。应当重视此事才行。你之前神体崩坏，至少提升了数倍。不错，剑就是你。那身为剑体，可以传宗接代，那不一样。夜神神要怎么对你负责啊？夜神神王，你一定……我会想办法的。 Si Tuten ini merasakan ada yang aneh, menanyakan di saat membangkitkan dirinya, Yi-Chen itu menggunakan hal apa. Yi-Chen berusaha untuk berpura-pura bodoh, namun si Tuten yang tahu telah terjadi sesuatu kepada tubuhnya, penasaran apa tujuan Yi-Chen dan apakah Denny masih bisa memiliki keturunan. Karena hal ini sangat penting, apalagi dia itu ingin memiliki anak dengan Yi-Chen. Dan jika Yi-Chen membuat tubuhnya kehilangan kemampuan itu, maka si Tuten yang berjanji tidak akan membiarkannya hidup. Hal ini tentu membuat semua orang terkejut. Yi-Chen mencoba untuk menenangkannya, namun Yunyun tidak bisa ditenangkan. Hingga Yi-Chen memberitahu bahwa dia memiliki sebuah rencana dan penyakitnya itu bisa disembuhkan. Yi-Chen memberitahu bahwa dia bisa melakukan hal itu, tapi dia memerlukan sesuatu yang mana itu ada mata air kehidupan. Jika mereka berhasil mendapatkannya, maka Yi-Chen akan dengan mudah membentuk kembali tubuh mereka. Jadi tentang masalah keturunan juga akan bisa disembuhkan. Tentu saja hal ini membuat Yunyun senang. Namun Yi-Chen meminta untuk melakukan hal ini setelah mereka mengalahkan Su. Apalagi mereka ini juga sedang membutuhkan tubuh pedang Yunyun dalam pertarungan nanti. Yunyun paham dan dia meminta Yi-Chen untuk menggunakan dirinya sesuka hati. Mendengar hal itu membuat Yi-Chen merasa geli dan menganggap ada yang salah dari perkataan Yunyun. Yi-Chen pun memintanya untuk tidak membicarakan hal itu lagi. Nah, di sini Yunyun memberitahu mereka bahwa sumber kegelapan telah diambil oleh Su. Dia pun merasa yakin bahwa sekarang Su mencoba untuk memonikannya. Tentu hal ini membuat Yi-Chen terkejut. Yunyun pun menjelaskan bahwa mereka sudah berusaha keras untuk melindungi sumber kegelapan. Tapi karena sumber kegelapan memiliki kekuatan yang hebat, jadi Su akan melakukan segala cara untuk menguasai sumber kegelapan. Yunyun pun takut jika Su telah berhasil menyempurnakan sumber kegelapan, maka tidak ada lagi orang di dunia ini yang mampu menyaingi kekuatannya. Dia tidak tahu siapa yang telah membocorkan informasi tentang sumber kegelapan. Karena hal ini sangatlah rahasia. Bahkan Yi-Chen saja hanya tahu sedikit tentang hal itu. Nah, di sini Yunyun juga memberitahu usaha keras ayahnya untuk melindungi sumber kegelapan.
Bahkan untuk melakukan hal itu, ayahnya rela mengorbankan kultivasinya, yang mana hal itu akan menyebabkan kultivasi ayahnya mengalami kerusakan. Dan akibat hal ini, ayahnya harus memasuki tanah suci kerajaan untuk memulihkan diri. Mendengar semua itu, membuat Yunhui sadar dengan semua kebenaran. Kita pun dibawa ke ingatan masa lalu dari Yunhui, yang mana pada saat itu kakaknya sudah tahu betapa pintarnya dan hebatnya Yunhui ini. Dan karena semua itulah, Yunhui menjadi satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk menjadi seorang raja. Namun tujuan dia memanggil Yunhui kemari bukan untuk memberikan selamat, tapi meminta adiknya untuk menyerahkan posisi itu kepada dirinya. Tentu hal ini membuat Yunhui terkejut. Kakaknya meminta untuk tidak membenci dirinya karena bagaimanapun ini adalah keputusan dari ayah mereka. Mendengar hal itu, membuat Yunhui semakin membenci ayahnya karena sejak dulu dia ini menerima perlakuan yang tidak adil. Bahkan ketika Yunhui sudah berusaha melampaui kakaknya, ayah mereka masih tidak mempedulikan dia dan hanya terus menyukai kakaknya saja. Dan kini posisi yang seharusnya menjadi miliknya malah diberikan kepada kakaknya. Nah, di sini dia paham bahwa Yunhui sangat membenci dirinya dan dia ini akan menerima semua itu. Tapi kakaknya berharap pada suatu hari nanti Yunhui bisa mengerti bahwa tindakan yang dirinya lakukan adalah untuk kebaikannya. Namun Yunhui tidak percaya dengan perkataan kakaknya. Nah, dengan perasaan sedih, kakaknya memberitahu bahwa ayah mereka merasa dirinya lah yang terbaik untuk menjadi pewaris dan hanya dia jugalah yang bisa menanggung semua ini. Dia paham bahwa Yunhui akan membenci dirinya, namun dia meminta untuk tidak membenci ayah mereka. Tapi Yunhui tidak memberikan jawaban apapun dan hanya berjanji bahwa suatu hari nanti dia akan membalas semua ini. 黑暗之源被虚抢走了。黑暗之源，黑暗之源极其强大，是虚溢出来的。只怕这世界泄露了黑暗之源的消息，耗尽了心力，修为大守护黑暗之源。做最优秀的天才。为什么比你强了，但还是偏？才从父亲那里都给你了，凭什么？这都是我的亲人，我认为我是最适合。终有一天。 Kembali ke masa sekarang, Yunyun menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang telah terjadi dan mengakibatkan leluhurnya malu. Yunhui meminta keponakannya untuk tidak berpikiran seperti itu dan lebih baik mereka memikirkan bagaimana cara mendapatkan kembali sumber kegelapan. Dia pun tunduk kepada Yunyun dan sebagai seorang pangeran kerajaan, dia akan mematuhi segala perintah yang diberikan oleh raja mereka. Walaupun sempat terkejut, Yunyun meminta pamannya untuk segera mengumpulkan semua pasukan. Ichen juga akan memulai pergerakannya untuk memanggil para master. Karena dia yakin Su akan membutuhkan waktu untuk menyempurnakan sumber kegelapan. Jadi sebelum hal buruk terjadi, mereka ini harus mengambil kembali sumber kegelapan. Mereka semua mengerti dan akan menjalankan perintah Ichen. Setelah dari tempat ini, Yunhui menemui kakaknya. Dia datang kemari untuk menanyakan kenapa kakaknya tidak mengatakan tentang pengorbanannya. Raja Guangming mulai menjelaskan, yang mana ayah mereka lah yang meminta dia untuk bertanggung jawab melindungi kerajaan. Dan bahkan ayahnya juga meminta untuk merahasiakan hal ini dari Yunhui. Yunhui paham dan karena mereka telah kehilangan sesuatu, Danny berjanji akan mendapatkan hal itu dengan tangannya sendiri. 王说，这是我命。 我会亲手把它找回来的。 Sino berpindah ke istana angin salju. Semua orang dari kerajaan menyambut kedatangan Anyang sebagai ratu baru mereka. Di sana, Anyang datang dengan penampilan yang sangat cantik dan diikuti oleh Juing di sampingnya. Semua orang terus menyambut kedatangan Anyang dan hal ini membuat dirinya merasa sedikit tegang. Anyang pun menaiki singgasananya dan terlihat di sana Ichen dan yang lainnya juga berada di sana. Sedangkan dari kejauhan, Ansu hanya bisa melihat kenaikan adiknya menjadi seorang ratu. Dia pun merasa bahwa semua hal sudah mulai berubah. Nah, saat juga sesuatu pun terjadi yang mana ada sebuah energi besar memandikan Anyang. Seketika semua pun tunduk dan Ichen juga sedikit terkejut. Ansu tidak menyangka bahwa adiknya baru saja membangunkan nadi ilahi kerajaan. Hal ini tentu membuat dia terkejut karena di saat Ansu menjadi seorang ratu, Danny sama sekali tidak bisa membangunkan nadi ilahi. Ia pun penasaran bagaimana hal ini bisa terjadi hingga dia pun beranggapan bahwa Anyang lebih baik dari dirinya. Ichen yang merasakan keberadaan dari Ansu segera mendekati Anyang untuk memberikan selamat kepadanya. Karena dia itu telah diangkat menjadi seorang ratu.
Anyang berterima kasih kepada Yi-Chen karena semua ini bisa terjadi karena berkat Yi-Chen. Namun Anyang masih merasa gelisah apakah dia mampu untuk memimpin kerajaan. Yi-Chen menyemangatinya karena dia merasa tidak ada yang lebih cocok dari Anyang. Bahkan dia itu telah diakui oleh Nadi Ilahi Kerajaan Angin Salju. Bahkan ketika Ansu memimpin kerajaan, dia itu sama sekali tidak pernah diakui oleh Nadi Ilahi. Anyang penasaran kenapa dirinya bisa mendapatkan pengakuan dari Nadi Ilahi padahal dia itu tidak sekuat kakaknya. Yi-Chen memberitahu bahwa Nadi Ilahi memiliki kesadaran tersendiri. Orang yang dipenuhi oleh tipuan tidak akan pantas untuk diakui olehnya. Sedangkan Anyun adalah orang yang baik dan memiliki hati yang murni. Bahkan meskipun kekuatannya tidak sebagus Ansu, namun Nadi Ilahi tidak mempedulikan hal ini karena dialah yang akan sepenuhnya melindungi Anyang. Yi-Chen meminta Anyang untuk tidak memikirkan bahwa dia itu tidak layak menjadi seorang ratu. Karena jika dia tidak percaya diri, maka posisi ini akan kembali jatuh ke tangan orang licik. Dan sekali lagi, hal itu akan membuat kerajaan Angin Salju berada di dekat bencana. Apalagi di dunia yang mereka jalani ini, jika orang baik mundur, maka orang jahat akan melaju ke depan hingga menyebabkan tidak ada lagi keadilan di dunia ini. Anyang tidak menyangka Yi-Chen bisa mengatakan hal hebat seperti ini. Yi-Chen bisa mengatakan hal itu karena dia sudah memiliki banyak pengalaman. Nah, di sini Ansu pun memilih untuk pergi. Hal itu diketahui oleh Anyang dan Denny merasa sedih. Yi-Chen memintanya untuk tidak memikirkan hal itu karena Ansu telah banyak membuat kesalahan. Dan dia hanya berharap bahwa di kemudian hari Ansu bisa menjadi orang yang lebih baik. Anyang paham dan di saat juga Yi-Chen memintanya untuk menyerap kekuatan Nadi Ilahi Angin Salju. Karena dengan semua itu, Anyang bisa segera mencapai puncak Raja Dewa. Dan setelah semua ini selesai, maka mereka bisa berkumpul bersama lagi. Mereka akan selalu bersama dan tidak boleh berpencar. Karena dia takut akan terjadi sesuatu. Apalagi di dalam tubuh Anyang memiliki sebuah nadi yang sangat penting. Yi-Chen juga berharap Anyang masih ingin belajar bersama dengan dirinya dan juga Nadi Ilahi Anyang akan sangat membantu dirinya untuk berlatih. Karena bisa saling melengkapi, jadi Anyang akan membantu Yi-Chen untuk berkembang. Anyang sebenarnya ingin mengatakan sesuatu, namun Yi-Chen memilih untuk segera membawa Anyang ke tempat teman-temannya. Di sebelah lain, para penghuni Kerajaan Angin Salju sudah mengetahui bahwa Anyang telah menjadi raja baru mereka. Semua penghuni sangat senang karena mereka tahu betul Anyang sangat baik hati. Shin lalu kembali kepada Yi-Chen yang mana terlihat dia dan yang lainnya sedang berusaha untuk melakukan sesuatu. Namun kita masih belum tahu apa yang sedang mereka lakukan karena di sini tidak ada penjelasannya, apalagi bagian 42 baru saja bersambung. 都是这些年，他可以做一个好人吧？不要觉得自己配不上风雪神王之位，你赶快吸收风雪神脉的力量，会竭尽全力守护于你。尤其是你身上的血脉太……若是能个地方吧，他们也跟我们一起吧。我们新一任的风雪神王了，我们风雪神国。Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada Sabtu depan. Jadi jika kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.